warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Rahmadani dengan NIM C1C021178. Saya dari ruang 12 akuntansi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Yang pertama yaitu penerapan dan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilkan, Indonesia dalam proses pemungutan pajak menganut stelsel campuran. Contoh penerapan stelsel campuran adalah mekanisme PPh pasal 25 atau 29. Dalam pemungutan pajak penghasilan pasal 25, pada awal tahun pajak angsuran didasarkan besarnya pajak yang terutang pada surat pemberitahuan sebelumnya. Kemudian pada akhir tahun dihitung kembali berdasarkan penghasilan sesungguhnya yang diperoleh pada tahun bersangkutan. Dalam menghitung jumlah pajak yang sesungguhnya di akhir tahun pajak PPh pasal 29, maka wajib pajak dapat mempertimbangkan kredit pajak PPh pasal 25 yang telah dibayarkannya. Apabila terdapat kekurangannya pembayaran pajak, maka wajib pajak harus melunasi kekurangan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama yaitu Official Assessment System Official. Adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang dalam penentuan besaran pajak terutang fiskus maupun aparat perpajakan sebagai pemungutan pajak. Dengan sistem Official Assessment, wajib pajak memiliki sifat pasif dan pajak terutang pun ada ketika fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak. Kemudian yang kedua ada Semi Self-Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak seseorang berada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan pemungut pajak. Pada sistem ini, wajib pajak terlebih dahulu mengisi formulir dan menghitung besarnya penghasilan serta pajak yang akan dibayar. Kemudian, pemungut pajak melakukan koreksi dan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dengan demikian, pada sistem ini, baik wajib pajak maupun pegawai pajak sama-sama aktif dalam menentukan besarnya jumlah utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Yang ketiga ada Full Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya ada pada wajib pajak. Rasionalnya adalah karena hanya wajib pajaklah yang mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar, sedangkan pegawai pajak hanyalah sebagai konsensusnya. Pada sistem ini telah terjadi demokratisasi dan kemandirian wajib pajak. Wajib pajak sudah diberikan keleluasaan dan kepercayaan oleh pemerintah. Yang terakhir ada Withholding System. Adalah sistem pemungutan yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besaran pajak terutang wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud bukan berasal dari pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan. Contoh sistem pemungutan pajak dengan sistem yang satu ini, yakni pemotongan penghasilan karyawan oleh bendahara instansi terkait. Dengan begitu, karyawan tak perlu ke KPP untuk melakukan pembayaran atas potongan pajak tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tarif pajak. Tarif pajak ada 4, yang pertama yaitu tarif pajak progresif, merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua, tarif degresif. Ini kebalikan dari tarif progresif, artinya tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jadi, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terhutang tidak ikut mengecil, melainkan bila jadi lebih besar. Yang ketiga ada tarif proporsional. Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun nilai objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai yaitu 10% dan PBB 0,5% dari berapapun objek pajaknya. Kemudian yang keempat ada tarif regresi atau tarif tetap. Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti bea materai dan dengan nilai atau nominal sebesar Rp 3.000 dan 6.000. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang fungsi pajak. Yang pertama yaitu fungsi anggaran atau budgeteer.
Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Biaya yang diperlukan negara ini dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak kepada negara. Pajak dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Untuk hal yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu dari penerimaan dalam negeri yang dikurangi dengan pengeluaran rutin. Untuk tabungan pemerintah perlu ditingkatkan setiap tahunnya, menyesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan peningkatan akan tabungan pemerintah ini diharapkan juga dapat berasal dari sektor pajak. Yang kedua ada fungsi mengatur atau reguleran. Melalui kebijaksanaan pajak dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi mengatur ini, pajak diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Pajak juga berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara, dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak, hingga penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang terakhir, ada fungsi redistribusi. Pendapatan pajak yang telah dipungut oleh pemerintah atau negara nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk ke dalamnya adalah membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya yang membutuhkan pekerjaan yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.